Melanjutkan kisah sebelumnya, setelah dia tersadar dari pingsannya, dia kaget mendapati dirinya sudah berada di bawah pohon asem yang terkenal sangat angker. Tak terlalu mengerti dengan apa yang telah menimpa dirinya, Ki Budi pun beranjak bangun dan segera ingin kembali menemui tukang kacang yang telah mencekiknya itu. Namun, baru beberapa langkah dia berjalan, dia mendengar suara-suara aneh yang berada di sekitar pohon asem itu. Merasa penasaran, dia pun segera menghampiri asal suara-suara aneh itu. Lalu, sesampainya dia di sana, dia begitu terkejut ketika melihat penampakan dua buah keris yang melayang di udara seakan saling beradu kekuatan. Ki Budi yang sedari tadi menyaksikan jalannya pertarungan kedua keris tersebut, melihat salah satu keris tersebut menghilang secara misterius. Sedangkan yang satunya lagi tiba-tiba berubah menjadi batu akik berwarna merah terang dan jatuh tepat di hadapannya. Melihat kejadian itu, Ki Budi segera mengambil batu merah tersebut dan segera pergi menjauh dari pohon asem itu. Di tengah perjalanannya, Ki Budi bertemu teman seperjuangannya, sesama hansip yang bernama Bang Buam. Dia pun bertanya, "Dari mana aja lebut? Gua kira bolos kerja." Ki Budi pun menceritakan tentang pengalamannya yang telah dicekik oleh si tukang kacang dan ditinggalkan di bawah pohon asem yang terkenal sangat angker. Kemudian dia pun berkata jika saat ini tiba-tiba saja badannya menjadi sangat lemas dan meminta izin untuk pulang beristirahat di rumahnya. Bang Buam yang tidak tega melihat Ki Budi yang pucat, akhirnya mengizinkan Ki Budi untuk pulang dan beristirahat. Sesampainya di rumah, Ki Budi yang merasa sangat lelah karena baru mengalami berbagai macam peristiwa aneh yang sangat menggetarkan jiwanya, segera memutuskan untuk tertidur demi memulihkan energinya. Saat dia tertidur, dia bermimpi didatangi oleh orang berjenggot dan memakai jubah serba putih. Dia pun menyampaikan pesan jika Ki Budi ingin kaya, dia harus memberikan sesajen berupa 5 ekor ayam cemani pada setiap malam Jumat Kliwon pada batu merah sakti yang baru dia temukan tadi. Mengetahui pesan dari si kakek berjubah putih itu, sontak membuat Ki Budi terbangun dan tak sengaja membangunkan istrinya karena terkena tonjokan Ki Budi tepat di mata sang istri. Dengan keringat dingin yang mengalir di sekujur tubuhnya, Ki Budi merasa sangat gelisah setelah mendengar perintah si kakek berjubah putih itu. Istrinya yang sudah terbangun mencoba menenangkan Ki Budi agar bisa tertidur kembali. Walaupun dia sedang menahan rasa sakit karena tertonjok di matanya, Ki Budi pun akhirnya bisa tertidur kembali karena balas ditonjok oleh istrinya yang merupakan mantan juara tinju amatir se-Kabupaten Lamongan. Tapi setelah dia tertidur, dia didatangi kembali oleh si kakek berjubah putih itu. Si kakek tersebut meminta tambahan sesajen yang berupa kembang setaman, rokok jinggo, kopi pahit, dan susu janda. Maksud gua susu aja. Karena gak mau ambil pusing dengan sikap si kakek yang ternyata lebih bawel dari istrinya, akhirnya Ki Budi pun mengiyakan permintaan si kakek tersebut. Di esok harinya, Ki Budi yang terbangun di siang hari segera menuju dapur rumahnya demi menyantap makanan.
Namun, ia tidak menemukan satupun makanan yang tersedia. Ki Budi pun segera menghampiri istrinya dan menanyakan soal ketiadaan makanan. Lalu, istrinya pun meminta uang kepada Ki Budi untuk membeli bahan makanan. Dikarenakan tidak memiliki uang sepeser pun, sementara gajian masih lama, istri Ki Budi pun meminta Ki Budi untuk segera berkeliling mencari orang yang membutuhkan jasa urutnya agar bisa membeli bahan makanan. Dikarenakan Ki Budi takut terkena uppercut dari istrinya sekali lagi, Ki Budi pun segera keluar untuk mencari orang yang membutuhkan jasa urutnya. Baru 7 langkah keluar rumah, tiba-tiba saja warga yang semalam diurut datang menemui Ki Budi. Tanpa basa-basi lagi, ia menawarkan pekerjaan untuk mengurut saudaranya yang baru mengalami stroke akibat terlalu sering bermain Mobile Legends secara solo player. Sesampainya dia di sana, Ki Budi segera melancarkan aksinya. Namun, baru saja diurut, sang pasien berteriak seperti orang yang kesurupan saat kepalanya diurut Ki Budi. Merasa kerepotan, Ki Budi pun meminta keluarga si pasien untuk memegangi tubuh dari anak tersebut. Dikarenakan si pasien yang semakin berontak dan kondisi Ki Budi yang belum makan dari semalam, Ki Budi pun sempat merasa tak sanggup untuk menangani pasien tersebut. Namun, entah dari mana, tiba-tiba saja datang sebuah bisikan yang menyuruh Ki Budi untuk memberikan minum pada sang pasien yang terlebih dahulu dicelupkan batu merah sakti yang ia temukan semalam. Karena tak punya pilihan lain, Ki Budi segera melakukan apa yang dikatakan bisikan goib tersebut. Setelah meminumkan air pada pasiennya, tiba-tiba saja si pasien mengalami kejang-kejang hingga dia pingsan. Panik, orang tua pasien itu bertanya pada Ki Budi tentang metode pengobatannya. Ki Budi pun berkata dengan santai bahwa itu adalah efeknya. Tak berserang lama, sang pasien itu pun bangun. Secara mengejutkan, sang pasien telah pulih, bahkan bisa berdiri sendiri. Melihat kejadian itu, orang tua si pasien merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Ki Budi. Ki Budi pun segera pamit pulang dan tak lupa keluarga si pasien memberikan amplop sebagai mahar kepada Ki Budi. Sesampainya di rumah, Ki Budi sangat terkejut ketika membuka amplop maharnya. Ternyata jumlahnya bernilai 1 juta rupiah, jumlah yang sangat besar. Segera Ki Budi menyisihkan 900.000 ke kantungnya sendiri dan memberikan sisanya kepada sang istri tercinta. Setelah memberikan hasil jeripayah Ki Budi pada istrinya, segera sang istri menerima uang pemberian Ki Budi tersebut tanpa dia tahu bahwasannya yang sudah ditilap Ki Budi lebih banyak. Segera sang istri memutuskan untuk pergi menuju tukang sayur langganannya yang kebetulan sedang ngetem tepat di perapatan jalan tempat biasa dia menjajakan dagangannya. Sesampainya dia di sana, dia langsung memborong sejumlah dagangan tanpa menawar lagi. Yang biasa harga sayuran 10.000 ditawar 2.000 saja. Namun setelah mendapat uang dari Ki Budi, dia tidak melakukannya. Berbekal rasa percaya diri yang tinggi, dia langsung membayar tunai semua belanjaannya. Melihat momen Ki Budi sedang memiliki uang yang berlebih, terbersit di benak si tukang sayur untuk menawarkan dagangannya yang berupa ayam tiren atau ayam mati kemarin
kepada istri Ki Budi. Setelah melancarkan rayuan yang sangat dahsyat kepada istri Ki Budi, akhirnya istri Ki Budi pun mau membeli ayam tiren tersebut. Merasa sangat senang karena telah berhasil menjual ayam tiren yang sulit laku sedari tadi kepada istri Ki Budi, membuat si tukang sayur terlena dan tidak memperhatikan jalanan di sekitarnya. Sehingga si tukang sayur harus mengakhiri hidupnya saat dia dengan cepat tersambar mobil penyedot tinja yang saat itu tiba-tiba mengalami fenomena remblong. Begitulah nasib tragis si tukang sayur yang harus mengakhiri hidupnya setelah dia berbuat dosa.